سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أهل بيته الكرام والصحابة الكرام ثم لجميع الأولياء والعلماء الصالحين ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لرب العالمين الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم لرب الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم لرب المقام سيدي الشيخ القدير الجيلاني ثم لرب الشيخ محمد أرشد بن عبد الله صاحب القيام بيان ثم لرب العالم الحي محمد أشرف الأنوار ثم لشيخنا معلمنا ومحببنا العالم بالله شيخنا محمد الزيني بن عبد الغني وشيخنا العالم بالله الحي محمد أشرف بن حاج أحمد ثم لرب مؤلف هذا الكتاب إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومصلين وقرئهم أن الله الكريم ذاك الشهر الرحمن ويعين علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم وأسرارهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ميلادهم ويحشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب العز بسرنا بالفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tamlau khazainullahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد نوينا تعلما وتعليما والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله أبي سنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه بالدارين آمين. ورود الإمداد بحسب الاستعداد. ورود الإمداد من الله تعالى على بنيه بحسب الاستعداد أي بحسب استعداد العبد بتطهير قلبه وملازمته. وإذا قيل طهر قلبك من الأغيار نملأه بالمعارف والأسرار. Qalu fal waridu tabi'un lil wirdi kaifan wa kamman wa dawaman fa in kana al wirdu kamilan bi an baraza min qalbin safin kana al waridu mithlahu aw naqisan ay wa in kana
wa in kana naqisan, in kana al-wirdu wa innal kawaridu naqisan kana mithlahu, wa in kana kathiran ay wa in kana al-warid kathiran, wa in kana kathiran wa in kana al-wirdu kana kathiran, wa in kana al-wirdu kathiran kana al-warid kathiran, wa illa fa bihasbihi wa ya'tabiru dhalika bi majmu'il umur, wa idza kana haqqul amal ila Allah adwamahu wa in qalla. Wa in kana daiman kana al-imdad daiman fal muwazabatu 'ala al-wirdi min ahammil muhim, wa hadha yasluhu an yakuna wajhan thalithan li maziyatil wirdi 'ala al-warid, wa qawluhu syurukul anwar 'ala hasabi safa'il asrar ay ta'lil lima qablahu Allahun lahu ay syuruku anwaril yamin wal irfan wa hiya al-imdadat al-madhkura ala hasabi safa'il asrar min kadari ta'alluq bil athar war rukun ila al-aghyar, wa la yakunu safa'uha ghaliban illa bi mulazamatil awrad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita di hari ini mengawali tahun 2021 dengan beribadah dan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awal tahun kita ini beribadah, di awal tahun kita ini dengan membawa jasad badan kita dengan menuntut ilmu, mudah-mudahan satahunan dan terus menerus selama umur kita masih ada di alam dunia ini dengan berkatnya Rasulullah, aulia-aulia Allah, orang-orang saleh, guru-guru kita. Mudah-mudahan tahun 2001 yang akan kita jalani selalu diberikan Allah taufik dan hidayah di dalam beribadah dan menuntut ilmu kepada Allah. Dan mudah-mudahan di 2001 yang akan kita jalani ini kehidupan kita semakin berkah, ilmu kita semakin manfaat, usaha kita diberikan Allah keberkahan, dan kita diberikan Allah rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, dan kita selamat dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Salam serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil mamat. Ma'asyiral talibin wal talibat, ma'asyiral walidin wal walidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sayyid bin Athaillah rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin, beliau berkata, kata beliau, urudul imdad bihasabil isti'dad wa syuruqul anwar bisyawaridi ala hasabi safail asrar. Bermula datangnya imdad pertolongan, urudul imdad datangnya pertolongan, madad anugerah karunia bantuan, bihasabil isti'dad menurut isti'dad persiapan hati kita. Datangnya suatu karunia anugerah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bihasabil isti'dad dengan sekira-kira persiapan hati. Wa syawariqul anwar wa syuruqul anwar, dan terbitnya cahaya, bersinarnya cahaya ilahi, cahaya Allah.
ala hasabi safail asrar, atas sekira-kira atau menurut safail asrar, kebersihan hati kita. Inilah yang sebagai modal kita di dalam menghasilkan, mendapatkan bantuan atau madad dari Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai dengan persiapan kita dan datangnya cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berada di dalam hati kita, itu sesuai atau menurut kebersihan hati kita di dalam beramal, beribadah, membaca wiridan. Nah, jadi jika ibarat kita nih Babu beribadah, beramal, berwiridan itu mengharapkan dapat madad dari Allah. Mengharapkan kita beribadah, beramal, yang mengamalkan daripada amalan guru-guru kita, mengharapkan madad daripada guru-guru kita, pertolongan daripada guru-guru kita. Nah, tapi kalau kita hendak mendapatkan madad, mendapatkan bantuan, bahkan wurudul imdad, datangnya imdad, madad, di sini dabitnya kita belajar, Allah yarham Abbas ini belajar dan sini imdad itu adalah ma'rifah, termasuk kalangan tingkat tinggi itu adalah ma'rifat. Kalau sekedar kita bagi orang yang awam, datangnya suatu imdad atau bantuan, pertolongan di dalam beribadah, pertolongan di dalam beramal, kita bagi orang yang masih pemula. Tapi kalau orang yang sudah menjalani jalan tariqah, jalan suluk, mereka itu mengharapkan datangnya ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi datangnya bantuan atau madad, pertolongan, anugerah dan ma'rifah minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala, ala abdihi, atas hambanya. Dan jadi yang mendatangkan ma'rifat, mendatangkan madad, pertolongan, itu yang memberikan, mendatangkan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita pertolongan tadi atau ma'rifat. Dan pertolongan madad ma'rifat itu Allah berikan tentunya kepada orang yang dikehendaki Tuhan, dengan usaha kita. Orang yang hendak dapat madad, bantuan atau dapat ma'rifat, kita berusaha. Dan setelah kita berusaha mengharapkan madad melewati usaha kita, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala hendak memberi ataupun kada. Nah, jadi semuanya itu tergantung Allah. Walau misalnya kita banyak berisi amal, banyak berisi wirid ini, wirid itu, ada wiridan bagus, baca, ada amalan bagus, amalkan. Harapannya itu dapat madad, dapat ma'rifat,
pasti juga kecuali memang itu sudah Allah anugerahkan, berikan kepada Allah kepada seseorang. Minallahi ta'ala abdi. Cuma kita berusaha banget beribadah, beramal, walaupun kita beribadah, beramal itu tujuannya bukan karena madad, bantuan. Kita beribadah, beramal, apalagi sembahyang 5 waktu, kita mengerjakannya itu karena memang perintah Allah, kewajiban kita. Beribadah, beramal, menuntut ilmu, kita hadir ke majelis ilmu. Memang harapan semua orang itu menuntut ilmu, hadir majelis ilmu, alim berataan. Alim berataan. Nah, tapi lamunnya alim berataan, biasanya yang ada nih alim berataan. Yang ada nih alim berataan. Amin. Amin apa? Kalau masker dulu varian hanya ada ulang. Corona udah habis corona 2001 ya. Alim misalnya berataan. Lamunnya tujuan biar berataan menuntut ilmu hendak alim berataan. Sudah alim berataan karena lagi yang mengajinya. Lamunnya berataan untuk menuntut ilmu hendak alim berataan. Bilanya sudah alim, timbulnya sudah timbul perasaan hati tuh, aku alim dah. Ada lagi mengaji, akan lagi menuntut ilmu. Memang tujuan harapan kita itu menuntut ilmu supaya alim berataan. Cuma jangan semata-mata kita menuntut ilmu itu supaya alim. Karena kalau tujuan kita utamanya kita menuntut ilmu, hadir majelis supaya alim, bila alim kadang mau lagi mengaji, bila alim kadang mau lagi menuntut ilmu. Sekolah sudah nih dapat ijazah, dapat sanad, beli ke kampung, alim sudah, beli ke kampung kada lagi mengaji, beli kampung kada lagi menuntut ilmu. Nah, jangan ada orang semalam nonton di perpisahan Darussalam ke Ulia jadi bilanya uli dia jadi namanya ke kampung, walaupun sudah puluhan tahun menuntut ilmu. Jangan kita merasa hebat pada guru-guru yang ada di kampung yang terdahulu. Antu wasiat guru-guru, padahal guru yang lain pun kayak itu juga. Nah, cuma kadang-kadang si murid ini kada kawa manahan, si murid ini kada kawa mau bagi nasihat guru-guru yang sudah menasihati. Semua guru nang kayak itu nasihatnya aja bila beli ke kampung. Jangan merasa tak hebat pada yang sudah terdahulu. Hanya guru-guruan apalagi yang Tuhan. Walaupun guru Tuhan itu mereka ya kayak ibarat tuh bantai Fatihah, kada tapi bujur lagi kahul sudah. Cuma kita yang hanya pemula ini kita takzim, tahrim, menghormati kepada yang terlebih tua. Itu nasihat orang-orang guru-guru kita. Apalagi kita orang-orang nih, kita naudzubillah kita orang nih, misalnya alim kada mau menuntut ilmu, kada mau belajar, alim kada mau mengaji, mahiri pulang lawan orang yang menuntut ilmu, lawan orang yang alim. Nah ini jahilun murakkabun, orang yang jahil yang bersusun yang murakkab. Nah jadi madad, bantuan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala melewati daripada wirid amal-amalan kita itu minallah al-abi atas hamba-hambanya nih. Allah memberikan itu jar beliau bihasabil isti'adad, sesuai
atau menurut persiapan hati kita. Tergantung kepada hati kita. Ai bihasab isti'dadil 'abdi bi tathhiri qalbi. Datangnya suatu pertolongan dari Allah, ma'rifat atau madad, itu menurut persiapan hamba. Persiapan hamba yang bagaimana? Kita ini siap berangkat. Kita ini sama rataan siap mendapatkan bantuan Allah. Tapi yang dimaksud dengan siapnya seseorang itu mendapatkan imdad yang sesuai dengan persiapan itu bitathhiri qalbi. Nah, satu, sesuai persiapan kita menerima madad tersebut itu dengan sesuainya kebersihan hati. Kebersihan hati. Jadi kita beribadah ba'amal kita nih mengharapkan madad tadi. Cuma itu tadi Allah mendatangkan semua madad tersebut itu sesuai persiapan, sesuai dengan kebersihan hati kita. Kalaunya hati kita bersih, pasti yang namanya madad, pertolongan dari Allah atau ma'rifat itu akan lakas diberikan Tuhan. Jadi bihasabi, sesuai dengan tathhiri qalbi, sesuai atau menurut kebersihan hati kita. Jadi kita beribadah, silahkan kita perbanyak ibadah, silahkan kita perbanyak amal, silahkan kita perbanyak wiridan. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan supaya dapat madad tersebut adalah kebersihan hati kita. Kebersihan hati. Membersihkan hati ini memang berat, sulit dalam kita. Beribadah, beramal mudah aja. Cuma kalau berkaitan lawan hati, malih. Maka pasti ada hubungan kita beribadah nih beramal pasti ada kaitannya lawan hati. Itu kan? Kita beribadah, kita beramal, lalu timbul situ riya. Kita beribadah, kita menuntut ilmu, timbul situ ngarannya sombong. Berarti belum lagi siap hati kita menerima ataukah itu madad atau ma'rifat, karena masih hati kita belum bersih. Belum bersih. Jadi mempersiapkan dulu sebelum datangnya madad ilahi itu dengan membersihkan hati kita. Mudah-mudahan hati kita bersih, bercahaya hati kita. Karena kalau kita beribadah, beribadah ataupun beramal, di hati masih ada ngarannya ujub, bangga. Kalaunya ada masih di hati kita beribadah beramal, riya, hendak minta lihat orang, berarti seandainya Tuhan ada memberikan madad, seandainya Allah ada memberikan ma'rifat, jangan disalahkan Allah. Kenapa? Karena kita belum lagi mempersiapkan persiapan di dalam hati kita bersih. Ya, tantangannya nih, tantangan kita beribadah, tantangan kita beramal itu tadi. Yang banyak merasa banyak ibadah, merasa banyak beramal, sudahlah jadi kita membersihkan hati.
hati kita, maka mudahlah yang namanya imdad itu datang di dalam kehidupan dan hati kita. Wa mulazamatihi, dua, persiapan siapnya hati kita menerima imdad itu satu, yaitu hati kita harus bersih. Yang kedua, mulazamatihi, yaitu malazimi si hamba itu dengan ibadah, dengan amal, ibadah amal. Kayak ini nah, misalnya nih, orang ini sudah bersih hati, beribadah beramal, cuma ibadah atau wiridan tersebut wawayah aja, nah kada mulazamah, arahnya ini kada mulazamah, wawayah. Kita contohkanlah misalnya orang nih sekolah, lalu sekolah ini sudah merasa pintar, juara satu, orang nih, anak nih, jadi pada sekolah tuh ranking terus, pintar tuh kan, cuma merasa pintar, lalu kada tapi turun sekolah, ia merasa dapat aja bang, nah, itu ngarannya kada mulazamah. Itu kita di dalam beribadah, berwirid, beramal. Satu, balasihi hati kita. Dua, usahakan kita mulazamah rutin di dalam mengerjakan itu ibadah amal wiridan. Bilanya dua ini, mulazamatihi liwirdihi, itu namanya. Wali mulazamatihi liwirdihi, dan malazimi akan dia hambanya liwirdihi, bagi wiritannya, amalnya, ibadahnya. Nah itu dua aja, dua, hati bersih dan istiqamah. Ya istiqamah kan. Ya ada juga orang ini, contoh lagi, rutin berwiritan, beribadah, beramal, cuma hatinya lagi belum kau memberasihi. Nah ini berarti kalau orang itu hendak mendapatkan madat ma'rifat, berarti hati kita belum siap lagi. Kadang-kadang sempurna. Pertama tadhirul qalbi, yang kedua mulazamati wirdi. Kadang belum bersih hati, dan kadang awal malazimi daripada itu wiridan, itu amal-amalan. Walila, karena itulah qila, dikatakan oleh ulama, tahhir galbab, tahhir, bersihkan olehmu, sucikan olehmu, qalbaka, akan hati engkau, bersihkan hati engkau, minal aghyar, daripada aghyar. Itu aghyar yaitu ghairullah, selain Allah, termasuk alam. Ngerahwani ngalih kita yang tahhir qalbaka minal aghyar, yang sini bersihkan hati engkau daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di hati kita itu timbulakan Tuhan aja, yang selain Allah termasuk alam dunia ini jangan tapi kita hirani, jangan tapi kita mengikuti. Jadi babingkun lawan Tuhan yang barasihi jazlin hati kita daripada urusan-urusan dunia akhirat. Barasihi hati kita
daripada urusan-urusan dunia. Dan saat ini kawalah kita nangkainnya. Kita ini masih menyarabut sabab urusan dunia. Satu, hendak sugih dunia. Dua, hendak bawa pangkat dunia. Orang kan. Tiga, macam-macam. Ya mudah-mudahan karena ada saatnya kita ini nangkain yang kawa membarasi hati kita daripada urusan-urusan keduniaan ini. Nabi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam jar malaikat napa? Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah, sayangilah apa yang engkau kehendaki. Dahulunya dahulu. Karena suatu saat fa innaka mufariqu. Suatu saat engkau wahai Muhammad ujar malaikat Jibril gitu. Suatu saat engkau akan memisahi itu yang apa yang engkau cintai. Kayak kita nih. Misalnya sekarang kita masih cinta lawan urusan dunia, artinya kada kawa meninggalkan urusan dunia. Sampai-sampai urusan waktu beribadah, beramal, menuntut ilmu diulah waktunya itu dengan mengurusi dunia. Berarti kan kawa lagi. Karena jar malaikat suatu saat engkau akan memisahi itu yang engkau cintai. Nah, di saat itulah kita kena akan di situ bujur-bujur berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang kawa memberasiakan hati kita. Bahari kita misalnya kada kawa lawan yang kada nurih. Yang kada nurih yang kada kita kada makanan. Kada makanan. Bilanya sudah sampai waktunya nurih kada, bahuma kada, maurusi masyarakat kada lagi. Situ bang kita hendak tahir kalbaka, memberasiakan hati kita, yang meninggalkan daripada urusan-urusan keduniaan yaitu akhir. Oke, sekarang kita kada kawa. Belum kawa lagi, karena kita perlu lawan dunia. Karena dunia itu pun bahagian daripada kelangsungan kita untuk menuju akhirat. Dunia nih, rezeki itu dunia. Nah, tapi kalau kita kada barajaki, kada berduit, kaulah kita bersedekah. Nah, jadi masih kita perlukan usaha. Lamunnya kita kada berusaha, kayak hendak bersedekah, kayak hendak berhadiah lawan tuan guru, kayak hendak bawa ke masjid. Berarti di waktu itu kita masih dunia itu masih kita perlukan, karena kita masih memerlukan dunia untuk akhirat kita. Tapi itu pesannya mereka Rasulullah dan ulama-ulama tuh, jangan sampai kesibukan dunia kita menghalangi daripada kita beribadah, mengerjakan kesibukan akhirat. Itu aja. Kejarlah urusan dunia sekalipun itu halal, dan jangan sampai kita meninggalkan urusan dunia, urusan akhirat itu sebab urusan dunia. Dan adalah yang nurihan yang batang hari ini ada. Namanya ada nuri yang batang hari ini berarti kada kau meninggalkan urusan dunia, bahkan meninggalkan urusan akhirat. An abiyar berasihkan hati kita, berasihi hati kita. Nah, kalau sudah bersih hati kita, kawak memberasi hati kita pertolongan Tuhan.
namla'hu bil ma'arif wal asrar. Niscaya kami penuhi hatinya itu akan dia hati itu bil ma'arif wal asrar, dengan ilmu-ilmu ma'rifat dan ilmu-ilmu rahasia. Jadi dasar wujud aulia-aulia Allah. Jadi mereka itu dapat ma'rifat. Jadi mereka itu mengetahui daripada ilmu-ilmu rahasia, asrar, kasyaf, ma'nawi. Itu kenapa? Karena di dalam hati mereka itu ada urusan-urusan dunia. Semata-mata Allah, Allah, Allah. Itu aulia-aulia Allah. Karena hati mereka bersih daripada akhir urusan dunia, maka Allah akan memenuhi hatinya itu dengan ma'rifat dan ilmu-ilmu rahasia. Lalu timbul hatinya itu bercahaya. Hatinya itu bercahaya. Kenapa jadi bercahaya? Bersih sudah hatinya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau berkata, man arada an yunawwirallaha qalbah falyatrikil kalam fi ma la ya'ni. Imam Syafi'i beliau berkata, barang siapa menghendaki hatinya itu bercahaya, kayak belinya supaya hatiku ini bina bersih, hati ini bercahaya. Nah, kita bawa mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i perkataan sendiri. Kita ini kan hendak sabarataan hati kita ini bercahaya, bercahaya, bersih hati kita kan. Kayak apa caranya? Man arada ayyunawwirallahu qalbah, siapa-siapa yang hendak Allah bercahaya, berikan cahaya di dalam hatinya jadi falyatrukil kalam fi ma la ya'ni, maka hendaklah ia meninggalkan perkataan yang kadada manfaat, perkataan yang kadada faidah. Ya, bahasa kita jangan banyak omong pandir yang kada berfaidah. Itu bahasa Imam Syafi'i. Karena kalau kita banyak perkataan, banyak kisah, sedikit banyaknya ternyata salah. Man katsura kalamu katsura lawatu. Ada di Imam Syafi'i. Jadi nyanyi, jangan tapi banyak pandir. Jangan tapi banyak omong. Ya bilangnya banyak pandir, banyak omong, sampai tak guring-guring maigau bawa pandir aja. Kalau pandir juga aja sedikit yang bermanfaat. Abang ini ada habis waktu seharian menggibah orang aja. Habis waktu kahulu kahilir banyak buat orang aja. Gibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun jawahira fi jismi ibni Adam yuziluha arba'atu asya. Dalam hadis Ronogil. Nabi ada 4 perkara. Yang 4 perkara ini jawahir fi jismi Adam, itu bagaikan mutiara di dalam jasadnya manusia. Yang 4 perkara ini jelas. Ambil jadi jajil kayak itu lagi yang kayak itu juga sama. Yang 4 perkara ini ya Rasulullah, itu bagaikan mutiara di dalam jasad, di dalam jisim badan kita. Nah, tapi
Yang 4 perkara inilah ya Rasulullah, yuziluha arba'atu asya, menghapuskan akan dia yang 4 mutiara itu dalam hati itu dengan 4 perkara juga. Nah kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita itu 4 perkara yang bagaikan mutiara. Berharga kada? Tiara itu larang kada? Tiara larang. Cuma yang 4 yang larang ini, 4 yang mutiara yang larang ini, ya Nabi bisa menghilangkan, menghapuskan sebab 4 perkara. Nah, 4 yang kita jaga, 4 yang kita jauhi, kita hindari. Yang amal jawahir, adapun yang 4 yang ada di dalam jasad kita bagaikan mutiara, yang pertama fal aqlu adalah akal. Akal. Nah, akal itu yang Nabi bagaikan mutiara permata. Hanya larang, berharga banget. Berharga banget ke akal. Nah, makanya alhamdulillah kita diberikan Tuhan akal yang sehat. Kada gila tuh. Menggila apa lagi tambah yang ada akal. Nah, akal kita jaga, akal kita pelihara, akal kita lalu dalam hadis yang lain, innal aqil hakim la yakhlu min arba'ati asa'atin. Dalam satu warid bahwasanya orang yang berakal yang cerdik, innal aqilal hakim, bahwasanya orang yang berakal, orang berakal yang cerdiknya ada juga orang ini berakal cuma ada cerdik. Bahasa kita berakal juga diberikan Tuhan akal. Nah, cuma ada pintar. Juga seorang bubungulan, bakal aja cuma bubungulan, bakal. Orang yang berakal yang cerdik, la yakhlu min arba'ati sa'at, kada kosong waktunya itu daripada 4 waktu. Di antaranya yang 4 itu sa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbiruna bi'uyubi. Di antara yang 4 orang yang cerdik, orang berakal yang cerdik, itu intinya itu ada mempunyai waktu yang mana waktu tersebut inya mau berjalan ila ikhwanihi kepada saudaranya, yang mana saudaranya itu memberikan kabar bi'uyubihi dengan keaiban-keaibannya, kekurangan-kekurangannya. Artinya gini, orang yang bujur-bujur berakal nih cerdik, ini ada diisi waktu yang mana waktu itu diisi dengan mendatangi orang-orang yang mengkhabarkan keaiban kekurangan, artinya orang yang melajari ilmu lewatinya. Artinya lagi orang waktunya ini diulah untuk menuntut ilmu. Nah, karena kita pada hakikatnya kita menuntut ilmu itu hadir ke majelis ilmu membuangi keaiban kekurangan kita yang jahil. Kita menuntut ilmu pada hakikatnya kita membuangi daripada kejahilan kita, yang mana kejahilan itu menjadikan aib di dalam diri seseorang. Lalu kita mau menuntut ilmu. Nah, waktu adanya waktu kita menuntut ilmu, hanya kita meluangkan waktu kita menuntut ilmu, disitulah kita itu
disebutkan sebagai orang yang berakal, yang cerdik. Tapi kalau seseorang itu waktunya banyak, cuma kadang menyempatkan waktu di dalam menuntut ilmu, mendatangi orang yang akan membaiki daripada kejahilannya, maka termasuk orang itu berakal juga bang, cuma kada cerdik. Dan itu salah satu dalam hadis Nabi dari Rasulullah. Nah, orang akal nih berakal nih. Fal aqlu, orang yang berakal tuh. Pertama, Nabi Nabi yang bagaikan mutiara permata yang ada dalam diri kita itu adalah akal. Tapi hati-hati, akal itu bisa menghilangkan akal, yaitu misalnya fal ghadabu yuzilul aqli. Sifat marah, pemarah itu bisa menghilangkan akal. Jarang kita ketahui. Yang sering kita dengar yang akan menghilangkan akal, yang merusak akal adalah mabuk, teler, jahatip tadi nak. Bapak kelalau tadi di masjid, dengar ya kok. Hatip dari siapa? Mabuk tadi. Kelalau. Hatip ya. Hatip ya. Mabuk. Nampak tadi judi. Kalau bisa khutbah itu evaluasi, artinya apa? Khutbah hanya yang kejadian-kejadian di sekeliling kita, jadi berkatakan apa hukum tuh. Karena kita di dalam masjid itu boleh jadi dalam masjid itu di situ ada yang pada pernah dulu ke majelis ilmu. Inya sekedar mendapatkan ilmu itu di mimbar-mimbar aja. Nah, jadi yang ngaran hukum-hukum itu penting juga kita. Tentang halal haram riba. Apa semalam sudah? Artinya ada yang menonton kayak orang. Khutbah itu banyak dengan mau istilah menulis, mencari di kitab-kitab yang lain. Menulis seorang tanya ada usaha. Hanya ada yang menonton aja orang. Ya dulu pernah suatu mendengar nih orang nih khutbah sudah menuliskan. Di orang ini yang jamaah ini sebab keliling pas masjid ini yang khutbah itu orangnya, yang dibaca itu berbeda Jumat yang lain. Tiba-tiba orang itu juga khutbah, itu juga yang dibacakan ini juga. Itu di kota. Ini permasalahan kita nih, jangan birrul walidain. Ya kadang-kadang anak-anak kita itu kadang mengerti tentang birrul walidain, kadang pernah duduk di majelis. Itu sedikitlah kita cerahi di dalam khutbah-khutbah itu, di dalam kewajiban-kewajiban yang kita nih. Ya sama aja kalau juga pada umurnya saya itu juga. Ini 2021. Jadi lo hatib-hatib diatur oleh nampak kemenak leh. Jam-jam kayak itu mau sama keadaan di Indonesia. Isi khutbahnya macam-macam aja. Nah akal itu Nabi bisa hilang fal ghadab dengan apa? Dengan sebab marah. Dan pemarah di hati dia jadi menyarikan, hati-hati menyarikan dia jangan tak bisa nyari laki, yang laki jangan tapi menyari bini. Dan kalau bina hilang akal, hilang akal. Nabi SAW beliau bersabda, ya Rasulullah, Imam Syafi'i Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i man arada ay yantibi ghadabuhu
idza ghadiba wa yakunu haliman falyaqra'ha alam nashrah. Kata Imam Syafi'i, barang siapa menghendaki memadamkan sifat marah, sifat penyarikan, sarifnya orang juga sarif-sarif pemarah-marah. Jadi Imam Syafi'i wa yakunu haliman, dan ada lahirnya itu menjadi lembut, kan lebih besar sarif-sarif. Nah, jadi Imam Syafi'i faliyaqra'ha alam nashrah. Imam Syafi'i maka hendaklah baca alam nashrah. Dan jadi kalau dalam kian ini bisi lagi penyarikan tiupakan apa? Bacaan alam nashrah. Kalaki itu baca nak barat kita tampilnya mana mulai jauh tiupakan. Terus suruh aku baca alam nashrah rumah. Sari-sari baca. Nah, alam nashrah. Dari Imam Syafi'i. Jika kita hendak meredamkan amarah kita, jadi sedin Imam Syafi'i baca alam nashrah. Nah, bila kita punya ada seorang marah, bawa duduk, bawa berabah, guringnya kalau jadi marah. Nah, guringan dah. Alam nashrah. Apalagi kita membiasakan membaca alam nashrah setelah sembahyang fardu. Setelah sembahyang fardu kita membiasakan membaca alam nashrah. Azhaballahu ghammah wa hammah. Niscaya Allah menghilangkan akan keluh kesahnya, wa hammahu, dan duka citanya. Ada kalau guru tersidin bilang bahasa bahyang tersidin apa? Tangan kan ada kita baca alam nashrah. Dan alam nashrah itu fadilah keutamannya akan menghilangkan di dalam hati kita itu duka cita, sedih, galau, gelisah, macam-macam. Alam nashrah dalam sadrak kali ini. Bagi kita nih Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Antangan kita itu kan kebumbunan kan kemana? Bumbunan boleh. Nah, di situ kita disunatakan membaca Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dalam satu riwayat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pernah ulun belajar Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, syahadat kan? Kemudian tangan kita ini lalu kadada Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Hanya alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Itu sunnah sembahyang. Maka biar rajin kayak itu Pak. Tangan ini kehubungan. Membaca asyhadu sambil diturunkan ya, tangan di bumbunan nih jelek. Sambil diturunkan kamuha. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, kamu tahu tak? Dalam satu riwayat hikayat Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulun mengungkapkan qaulnya asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Begitu yang ulun belajar. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lalu tangan kanan kita juga pindah ke dada. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan yang ada di dalam hati ulun ini, gelisah, keluh kesah, apalagi ham, galau dan lain-lain. Tidak ada nih, karena adanya di dalam hatinya, di hati kita. Kan itu nyeret yang jadi bahwa itu alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi zahrak. Nyambah dan astagfirullahaladzim. Itu fikihnya tak. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib, tangan ke dada, kanan kiri
anil hamma wal hazan. Ham wal hazan. Nah itu sunnah umumnya. Namun yang ada kehidupan dia ada apa itu? Cuma ini ilmu sunnah yang diajarkan mereka. Ma'asyiral hadirin hadirat muridin muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu akal. Bisa akal yang sehat itu sebab hilangnya itu fal ghadab dengan sebab marah. Nah, marah ini yang yuziluha, yang menghilangkan yang empat, yang menghilangkan yang satu tadi itu akal. Yang kedua, bagaikan permata mutiara di dalam hati kita itu diri kita, wadin yaitu agama. Dan agama kita kan, apalagi Islam kita nih, agama kita Islam. Wadin, agama itu adalah mutiara, permata. Dengan sebab adanya agama kita Islam, disitulah kita itu akan selamat dunia, apalagi selamat di akhirat. Wadin, agama itu akan hilang. Yuzilu hadin wal hasad. Dan yang akan menghilangkan agama itu adalah sifat hasad, iri dengki. Jadi iri dengki itu menghilangkan agama seseorang. Hati. Ya, sebab iri dengki, mana iri mana dengki, itu nampak agamanya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Iri dengki bahaya juga. Bahkan iri dengki itu sebagaimana hadis Nabi, ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Adanya sifat iri dengki dalam hati seseorang akan memakan apa? Sebagai memakan al-hasad memakan apa? Al-hasad yaqulu, hasad itu akan memakan sebagai dengki, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ini jadi apa abu? Artinya kita, selama ada iri dengki dalam hati kita, walaupun kita beribadah, kita beramal, kita menuntut ilmu, maka ibadah kita itu bagaikan debu, kada ada manfaatnya, kada diberikan Tuhan pahala. Nah, inilah hasad, inilah yang jelasin itu tahhir qalbaka, barasihi hati engkau daripada sifat iri dengki. Nah, ini hayya iri dengki ini. Yang iri dengki itu mencita-cita lawan orang lain itu supaya nikmat yang Allah berikan lawan orang itu supaya dicabut, itu berarti iri dengki. Bilanya hati orang ada dalam hatinya, mudahan ya nikmat ampun orang itu ya mudahan diambil Tuhan. Orang kendaraannya mudahan kendaraannya rusak, mudahan kendaraannya dijuntan maling, berarti ada dalam hatinya itu sifat iri dengki. Menginginkan seseorang itu diambil Tuhan nikmat, itu iri dengki ada. Hilangkan dua iri dengki itu. Wal haya yang ketiga, yang bagaikan mutiara yang ada dalam diri kita itu adalah sifat pemalu. Sifat pemalu. Nah, malu ini, sifat pemalu hilang dengan sebab apa? Wa tamu yuzilul haya. Sifat tama, sifat rakus itu akan menghilangkan sifat pemalu, menghilangkan sifat penyupan. Karena orang ini bersifat tama, rakus, lalu mengambil ampun orang. Ada lagi sifat malunya, ada mengambil ampun orang.
kan itu tamak. Yang terakhir ghibah. Yang terakhir itu wal amalus saleh, yang bagaikan mutiara dalam diri kita itu adalah amal ibadah, amal kita. Kan kita nih beribadah, beramal, berwiridan, itu jan Nabi, ibadah amal kita itu bagaikan mutiara yang berharga. Tapi kita ambisi mutiara yang berharga yaitu amal saleh, jangan sampai dihilangkan. Bagaimana amal saleh itu hilang? Wal ghibah yuzilul amal saleh. Sifat yang mulut yang katuju manggunjing orang, katuju manyambat orang, katuju manggibah orang, katuju manguya orang, itulah menghilangkan pahala amal ibadahnya. Jadi pahala sembahyang habis ya. Karena menguya orang masih itu kamar itu. Amal ibadah menuntut ilmu habis karena katuju menguya orang pas itu kamar itu. Pada kewiannya baik sembahyang, sedekah, beribadah, beramal, berwirid. Tapi karena kada kau menghilangkan, muntung mengupat, menyambat orang, menguya orang, habis amal ibadahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akan 4 perkara yang ada dalam diri kita ini dan menjauhkan 4 perkara yang akan kita kerjakan. Allah selamatkan kita. Tahhir wal baga minal aghyar, namna'hu bil ma'arif wal asrar. Bersihkan hati engkau daripada aghyar, urusan-urusan dunia, niscaya Allah akan memenuhi hati kita dengan ilmu ma'rifat dan ilmu rahasia Allah. Falwarid tabi'un lil wirdi, maka warid yaitu imdad, pertolongan tadi, warid pertolongan atau madad yang tinggi ma'rifat. Nah itu jazim tabi'un lil wirdi, tabi'un mengikut atau tergantung wiritan kita, kaifa wa kamman wa dawaman, tergantung bagaimana kita berwirid, tergantung bagaimana kita mengakali wiritan-wiritan yang kita gawi. Hantu wirid tak? Jadi warid jazidin Allah memberikan warid atau imdad madad tuh tergantung bagaimana kita berwiritan beramalan, khususnya dalam urusan rutin istiqamah beribadah dan beramal. Fa in kana al-wirdu kamilan, maka jika wirid itu sempurna, jika wirid itu sempurna atau hanya bujur istiqamahnya, bujur dalam baca wiridan amalan tuh. Baik karena itu kamilan, bagaimana sempurnanya wiridan tersebut yang kita amalkan, yang kita baca, bi'an gambarannya tuh, taswirnya gambaran wiridan yang sempurna itu nampak di dalam dari hati yang bersih. Bilanya hati kita bersih, kalau kita beramal, waktu kita berwiridan, berarti wiridan kita itu jadi yang sempurna. Hati bersih, lalu kita beribadah, lalu kita beramal, berwirid, berarti wiridan kita itu sempurna, wirdu kamilan. Bilanya bersih hati kita, kanal warid mislahu, niscaya adalah warid yang datang madad bantuan dari Allah, mislahu seumpamanya juga, seumpamanya juga. Maka warid itu pun akan menjadikan bantuan itu mudah datangnya lawan kita. Auna kisan, maka jika adalah
wirid yang kita amalkan itu kurang nih ya, kada bersih hati kita, belum bersih lagi. Cangkalah jadi ibadah wirid, cuma hati kita belum bersih. Karena mislahu, niscaya yang kita dapatkan, warid yang kita dapatkan seumpamanya juga. Sekadar seberapa kebersihan hati kita, seitu juga Allah memberikan warid, bantuan, madad, ta'rifat kita. Harus sesuai kebersihan hati kita, bersih. Kalau kita berusaha, usahakan hati kita bersih. Cuma jangan dia menyerah dulu, hatiku kada bersih belum je. Payah aku berwirid, payah aku beramal, payah aku menuntut ilmu. Nah itu menyerah dulu. Kayak orang menuntut ilmu je, payah aku je mau ngaji, je baca kada alim juga, itu menyerah dulu. Menurunkan senjata belum lagi berperang. Menurunkan senjata belum lagi datang musuh. Mundur dahulu, jalani aja. Kalau kita bujur-bujur, yang tentang kebersihan hati itu kita dalam beribadah baudit, Allah menolongnya jalan kita. Cuma kita berusaha, jangan menyerah dulu. Kalau merasa masih kada bersih hati, lalu kada karaya beribadah, kada tak beribadah beramal lagi, itu wiritan jangan. Makanya kan kita tahu dahulu bahwasanya wiritan itu buah dan hasilnya akan membersihkan hati kita. Sedikit jadi kita nih berwiritan walaupun bersih hati kita sempurna, tapi kita rajin berwiritan, rajin kita beramal, rajin kita beribadah. Wiritan ibadah amal kita akan menepis, akan mengurangi daripada kebersihan hati kita di dalam ibadah amal. Wa in kana kafiran kana al-warid kafiran. Dan jika adalah wirid kita itu banyak, niscaya warid itu pun akan banyak didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak didatangkan Tuhan. Banyak didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi wiridan sedene. Ini di kitab sendiri halaman 86 di tengah. Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi beliau yang sambungannya yang kisah Syekh Ali Junaid Al-Baghdadi dari sini nampak ketujuh mengikuti tasbih. Nah, lalu wiridan Syekh Junaid Al-Baghdadi ini lau kana yadkhulu kalaba wa kana yadkhulu kulla yawmin hanutahu wa yusbilu sitra wa yusalli 400 rak'atin. Ini wiridan Syekh Ali Junaid. Wiridan Sidin itu selain mengikuti tasbih, Syekh Ali Junaid Baghdad, beliau itu setiap hari masuk ke dalam toko. Masuk ke dalam toko, warung di bahasa Indonesia toko. Nah setelah Sidin masuk ke dalam toko, lalu Sidin Sidra menutup tirai, menutup dinding, untuk ditutup Sidin dinding supaya apa? Ada kelihatan orang pada Sidin beribadah nih, pada Sidin beramal ditutup Sidin. Kita malahan dibuka seluasnya supaya apa? Orang tahu kita sembahyang, orang tahu kita berwirid, orang tahu kita beramal. Untuk kita sehari jual Baghdad, Sidin masuk warung, kemudian Sidin menutup tirai dinding warung tadi. Bapak gurika wa yusalli, beliau sembahyang 400 rakaat. Subhanallah. Datang ke warung kada berjualan, datang ke toko kada berjualan, hendak beribadah, hendak beramal, sembahyang Sidin 400 rakaat. Subhanallah. Umpah 400 rakaat sembahyang ila baiti, boleh kayak ke rumah sembahyang nih
di warung atau di toko 400 rakaat. Cuma jangan coba-coba orang sembahyang karena ke warung, apa misalnya warung Acil 100 rakaat, anak warung seorang aja, anak 400 rakaat. Ada lawas Syekh bin Baghdad, beliau meninggal dunia, wafat. Lalu dimimpiakan orang nih, ada yang bermimpi. Salah satu daripada murid beliau ada yang bermimpi. Lalu dalam mimpi tadi si murid nih bertanya kepada Syekh bin Baghdad, "Ma fa'alallahu bika?" Ujar si murid nih, "Wahai guru, Syekh bin, apa yang Allah perbuat akan engkau?" Lalu si menjawab, "Tahat tilkal isyarat, wa thaniyat tilkal ibarat, wa abidat tilkal rusum, wa qabat tilkal ulum, wa ma nafa'ana illa ruqiyat, wa ma nafa'ana illa ruqiyat, kunna narfa'uha fis sahar." Hanya sedikit. Nah, apa yang Allah perbuat engkau nih? Beribadah luar biasa, sembahyang baru rakaat, sembahyang sunnah, masuk ke dalam warung, ujar sedin, sudah dalam kubur, tahat tilkal isyarat, lenyaplah isyarat-isyarat tersebut. Wafamiyat tilkal ibarat, hilanglah ibarat-ibarat tersebut, dan simbol-simbol itu pun sudah ada lagi. Watabagabat tilkal ulum, ilmu-ilmu itu pun sudah hilang, sirna. Wa ma nafa'ana, dan tidak ada yang bermanfaat kecuali rakaat-rakaat yang kami kerjakan. Nah, jadi yang bermanfaat dia sendiri ucapan-ucapan kami, ibarat-ibarat yang kami ucapkan, sampaikan kepada murid-murid, itu kadada lagi manfaatnya, kadada lagi nampak, hilang sudah. Lalu kami yang dalam kubur, kami yang masuk ke dalam kubur, itu yang menyamanakan kami adalah rakaat-rakaat yang kami sembahyang di sahar, di waktu sahur, atau ibadah-ibadah yang lainnya itu aja. Nah, jadi wiridan orang-orang bahari subhanallah, Quran. Nah, Syekh Ali bin Ibn, beliau ketujuh membaca Quran, bahkan mati dalam keadaan, wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Membaca Quran matinya. Nah, pokoknya apa yang kita ketujui di dunia, maka Allah akan mematikan kita di akhir umur nang kaya itu juga. Kita ketuju ilmu di dunia, insya Allah Allah akan mematikan kita dalam keadaan menuntut ilmu. Kita ketuju beribadah, insya Allah Allah akan mentakdirkan kita mati di akhir umur dalam keadaan ibadah. Amin. Ibadah. Yang hadis Nabi itu nampak. Yang idza mata, atau seseorang itu mati alama asya alaihi, seseorang itu mati atas apa yang di kehidupannya itu ini yang ketujuh. Bilanya orang itu ketujuh di dunia, misalnya dia mabuk tadi, di akhir umurnya dimatikan Tuhan, khawatir dalam keadaan tidur mabuk itu. Bermaksiat artinya tak bermaksiat. Bilanya biar ketujuh mau unjun, hati-hati mati di bawah unjunan, ada juga. Ada juga tapi niat, tergantung niat kita untuk bertuhan. Tergantung niat kita. Niat kita baik, Allah mematikan kita agar umur baik. Mudah-mudahan kita sabaratan mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hanya sebelah lagi, sebelah pulang, kayak pulang sore. Dan panjang umur, sehat badan, kekayaan teman pulang. Doakan mudah sehat. Sabaratan guru-guru kita yang di kanan di kiri ini, mudah-mudahan doakan, mudahan mereka panjang umur, sehat badan, dan kita sabaratan yang hadir di tempat ini, di majelis ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita di dunia maupun hajat
akhirat, dan dosa kesalahan kita, dosa umat abah kita, dosa bini laki kita, seluruh keluarga kita, dan masalah kita, seluruh keluarga kita mendapatkan keampunan zahir batin, dan mudah-mudahan kita diistiqamahkan ilmu ibadah sampai akhir hayat, mati husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Kita baca wasiat tahlil yang mana bahagiannya kita